Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian dimanapun Anda berada hari ini, yang sedang menanti-nantikan acara kita hari ini untuk bisa menikmati roti hidup yang turun dari sorga. Salam jumpa kembali, saya percaya dan saya yakin Bapak Ibu dalam keadaan ini diberkati Tuhan, baik-baik dan sehat-sehat keadaannya, karena semua berkat pemeliharaan Tuhan. Dan Tuhan berkata, tak berkesudahan kasih setianya Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi sampai sore ini. Kita dalam keadaan yang dipelihara Tuhan, dijamin oleh Tuhan, dijaga dan diproteksi oleh Tuhan. Firman-Nya berkata bahwa Tuhan itu adalah sumber damai sejahtera yang akan menguduskan kita seluruhnya. Baik roh kita, jiwa kita, bahkan tubuh kita terpelihara sempurna sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dan kita amini firman ini, dan saya percaya firman ini juga telah digenapi di dalam kehidupan Bapak Ibu pribadi, keluarga, dan komunitas kita semua. Baik, hari ini kita akan belajar satu tema yang berjudul menjadi sempurna seperti Yesus. Dan terambil dari ayat Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-48. Harapan saya Bapak Ibu sudah siap dengan semua alat tulis, semua Alkitab, untuk kita sama-sama akan membacanya ayat pokok kita pada hitungan yang ketiga. 2, 3. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Jadi ada kalimat perintah di sini, haruslah kita semua sempurna. Firman yang berkata demikian, ada yang berkata mana mungkin kita bisa sempurna. Tapi firman tertulis demikian, bahwa kita harus sempurna karena Bapa kita yang di sorga adalah sempurna. Dan kita tahu bahwa Yesus itu merupakan gambar Allah yang utuh, yang tidak kelihatan, Bapa yang tidak kelihatan, yang diwujud nyatakan lewat Yesus. Saya bandingkan dengan terjemahan yang lain lewat Amplified Bible, itu berbunyi seperti ini. You therefore must be perfect as your heavenly Father is perfect. Ya, jadi must be perfect itu artinya harus, wajib atau mesti menjadi sempurna seperti Bapa yang di sorga adalah sempurna. Sejak saya kecil ada satu lagu yang selalu memberkati saya. Di antara ya logika jalan sama iman jalan, apakah kita bisa menjadi sempurna seperti Yesus? Nah, ini pertanyaannya, dan hari ini kita akan sama-sama belajar jawaban dari pertanyaan selama ini yang mungkin tidak terlalu diyakini oleh setiap pengikut Kristus. Dan saya teringat ada satu lagu yang lama, dalam lagu Dua Sahabat Lama, iring dikau saja Tuhan, ada damai sepenuh, tidak lain jalan selamat hanya oleh darahnya. Dan kemudian refnya berbunyi, aku hendak iring dikau yang melindung jiwaku. Akan jadi sama Tuhan, akan jadi sama Tuhan, itu rindu dendamku. Saya percaya bukan kebetulan saudara, buat Tuhan memberikan inspirasi kepada penulis lagu ini, sekaligus syairnya berbunyi bahwa akan jadi sama Tuhan, itulah rindu dendam dari setiap orang pengikut Yesus. Setiap orang beriman kepada Yesus, setiap orang percaya kepada Yesus. Rindu dendam ada satu rindu yang tidak pernah mati, terus membara dalam setiap kehidupan kita orang Kristen. Dan terus terproses, memberi hidup berproses. Dan diproses oleh Tuhan dari waktu ke waktu, sehingga pada finalnya, pada akhirnya kita akan sempurna seperti Yesus. Percaya bilang amin. Haleluya saudara. Ada lagu di tahun 93, saya teringat, katakan bahwa bagaikan bejana siap dibentuk dan aku mau jadi seperti Yesus. Mari kita akan nyanyi bersama. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu
dalam segenap jalanmu, memuliakan namamu dalam setiap jalanku, dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Haleluya saudara. Dan dua pujian ini sudah memberikan pengertian buat kita dan motivasi buat kita bahwa ternyata firman ini adalah ya dan amin. Yang tertulis kita harus menjadi seperti Yesus. Persoalannya adalah saudara, kalau ayat ini kita baca dalam Matius 5 ayat 48, di sini katakan haruslah kamu sempurna seperti Bapamu di sorga. Tapi judul tema kita hari ini, pelajaran kita adalah hari ini menjadi sempurna seperti Yesus. Nah, makanya kita bisa lihat di sini. Di dalam surat Kolose pasal 1 ayat 15 kita akan baca bahwa Yesus itu adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan. Sebab di dalam Yesus telah berdiam segala jasmania dan lahiria dan seluruh kepenuhan kealahan. Nah, saudara bisa lihat dalam surat Kolose pasal 1 ayat 15. Ia adalah gambaran Allah. Ia itu siapa sih? Ia adalah Yesus yang sudah berinkarnasi dari sorga yang adalah roh menjadi daging, supaya yang tidak kelihatan itu bisa menjadi kelihatan. Dan dia yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Berikut kita akan lihat dalam surat Kolose pasal 2 ayat yang ke-9. Nah, berbunyi demikian, sebab di dalam dialah, di dalam Yesus ya, berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Jadi Allah yang adalah roh yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata, bagaimana kita bisa mengikuti teladannya, bisa mengikuti karakternya, bisa mengikuti gaya hidupnya, sedangkan kita nggak melihat Allah yang seperti itu. Justru itu maka Bapa membuat yang tidak kelihatan itu ada di dalam seluruh kealahannya, itu ada di dalam jasmania Kristus. Jadi berarti Kristus itu dia datang berinkarnasi dari Allah jadi manusia, supaya yang tidak kelihatan itu bisa kita lihat, sehingga kita bisa mengikuti contoh dan teladan gaya hidup daripada Bapa kita di sorga, dengan maksud untuk kita bisa menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Sebab itu Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Sebab di dalam Yesuslah berdiam secara jasmania atau lahiria seluruh kepenuhan kealahan, atau Allah yang hidup di tengah-tengah kita, yang kita bisa saksikan dengan kasat mata kita, sehingga kita bisa mengikuti dan kita bisa melihat sifat-sifat keilahian daripada Allah Bapa kita sendiri, atau disebut dengan divine nature. Yang pertama adalah sikap hatinya, attitude. Kemudian yang berikut B-nya adalah karakter atau karakter, dan yang C adalah tingkah laku atau behavior. Nah, karena nampak secara lahiria, maka kita bisa ikut bagaimana sikap hati Bapa kita ada pada Yesus. Bagaimana karakter daripada Bapa kita ada pada Yesus yang kelihatan. Bagaimana tingkah laku Yesus dalam hal berbicara, ya, kemudian dia bertindak, dia melakukan, kita bisa lihat ada pada Yesus. Bapa yang diwujud nyatakan lewat Yesus yang adalah manusia. Itu salah satu tujuan Yesus berinkarnasi jadi manusia atau firman. Seperti Yohanes 1 ayat 1 katakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu telah menjelma menjadi manusia di dalam pribadi Yesus Kristus. Hal yang berikut, menjadi sempurna seperti Yesus itu saudara, itu adalah suatu keharusan atau kewajiban. Itu bukan pilihan. Siap tidak siap, suka tidak suka, mau tidak mau, harus, wajib. Jadi seperti Yesus, kita mengiring Yesus, kita percaya kepada Yesus, kita beriman kepada Yesus, kita pengikut Kristus supaya jadi seperti Kristus. Kita akan baca dalam surat 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6. Nah, demikian bunyi firman-Nya, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ya, bahwa ia ada di dalam Yesus, dia itu adalah Yesus, bahwa dia beriman kepada Yesus, bahwa dia pengikut Yesus,
bahwa dia orang yang percaya kepada Yesus, ia wajib. Tolong garis bawahi kata wajib. Kata wajib artinya harus dan mesti hidup. Sama seperti Kristus telah hidup. Karena Kristus itulah gambaran daripada Bapa yang tidak kelihatan, sekarang menjadi kelihatan di dalam pribadi Yesus. Sehingga kita bisa mengikuti teladannya, kita bisa mengikuti karakternya, kita bisa mengikuti sikap hatinya, kita bisa mengikuti tingkah lakunya. Dan saya percaya kita bisa jadi seperti Bapa kita yang di sorga. Percaya bilang amin. Karena firman itu bukan ya, mudah-mudahan firman itu adalah pasti. Ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Haleluya saudara. Surat 1 Petrus pasal yang kedua ayat 21 juga begitu luar biasa. Ya, karena ini adalah perintah yang harus kita taati. Suatu keharusan. Demikian bunyi firman-Nya, sebab itulah kamu dipanggil. Ya, saudara bisa ganti kamu itu ya nama masing-masing kita. Makanya saya bisa ganti nama saya, sebab untuk itulah Lui dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk Lui dan telah meninggalkan teladan bagi Lui supaya Lui mengikuti jejaknya. Nah, sudah bisa ganti. Jadi berarti Kristus telah mendirikan teladan, itulah Bapa sendiri yang mewujud nyatakan dirinya, ya merupakan gambar Bapa yang tidak kelihatan menjadi kelihatan di dalam pribadi Yesus Kristus. Haleluya. Kata sempurna juga memberi artian buat kita, bagian yang ketiga, itu segala sesuatu akan menuju kesempurnaan. Ya, semua ini akan menuju kesempurnaan seperti yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat 11 sampai 12. Baik yang jahat dan yang cemar, demikian juga yang benar dan yang kudus. Itu akan terus berproses dari waktu ke waktu. Akan terjadi pemisahan, akan terjadi separating. Akan dipisahkan, separate, terpisah. Jadi sudah tidak bisa campur satu saat. Masing-masing berjalan pada lajurnya sendiri. Jadi yang jahat terus meningkat kejahatannya sampai dia sempurna. Ya, kejahatannya sempurna. Kemudian cemar terus akan berproses dari waktu ke waktu. Semakin cemar sampai dia menjadi sempurna dengan kecemarannya. Tetapi satu lagi sudah lihat bagian yang lain. Pada lajur yang lain. Yang benar terus berproses, diproses dan memproseskan dirinya semakin benar sampai dia mengenal sempurna kebenaran. Yang kudus terus berproses juga sampai mencapai kesempurnaan dalam kekudusan. Dan ini tertulis dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat 11 sampai yang ke-12, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Kemudian bagian berikut, pada mulanya Tuhan menciptakan dan membuat segala sesuatu itu sempurna loh. Makanya tertulis dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 bahwa Tuhan membuat segala sesuatu, menciptakan segala sesuatu sempurna pada waktu apa? Waktu penciptaan. Ya, dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Makanya baik, bahkan terakhir waktu diciptakan manusia sungguh amat baik. Yang sempurna, makanya Bapa yang sempurna. Jadi hasil ciptanya pasti sempurna. Kenapa bisa terjadi semacam kekosongan atau tohu fabohu, campur baur? Karena iblis sudah dicampakkan dari sorga dan kemudian dicampakkan ke bumi sehingga dia merusak semua ciptaan Bapa. Makanya ditulis bumi campur baur adanya. Dari kitab Kejadian 1 sampai 2 itu, di situ ada proses di mana iblis dilempar ya ke dalam dunia ini. Dia menghancurkan semua ciptaan Bapa yang tadinya sempurna menjadi campur baur yang dalam bahasa Ibrani disebut dengan tohu fabohu. Artinya jadi hancur-hancuran, gak karu-karuan seperti itu. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Bahkan saudara, saya baca dalam kitab Nabi Yehezkiel pasal 28 ayat 11 sampai 17, itu Lucifer, itu malaikat terang juga sebagai putra fajar itu pun diciptakan sempurna. Ya, nanti Bapak Ibu baca sendiri karena ayatnya juga tertulis seperti itu di dalam Yehezkiel pasal 28 ayat 11 sampai 17, karena yang menciptakan adalah sempurna. Sebab itu pasti hasil ciptanya adalah sempurna. Ya, dia menciptakan dan membuat apapun juga hasilnya
adalah sempurna. Haleluya. Nah, dari pendahuluan judul kita menjadi sempurna seperti Yesus, ini sudah ada 4 keterangan yang menguatkan kita bahwa jadi sempurna itu memang keharusan yang harus berproses dalam setiap kita orang percaya. Kemudian berikut kita akan bisa melihat arti daripada kata sempurna. Kalau saya mulai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, itu ada 4 arti. Yang pertama 1A, utuh dan lengkap segalanya. Jadi tidak mengalami kekurangan apapun juga. Kemudian 1B, komplit, tidak bercacat dan bercela. Jadi tidak ada cacatnya gitu loh. Utuh. Kemudian 1C, itu selesai dengan sebaik-baiknya, teratur dengan sangat baiknya. Kemudian 1D, baik sekali dan yang terbaik. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, yang kedua, kita akan lihat dalam bahasa Yunani. Karena Alkitab kita itu penulisan Perjanjian Lama pakai bahasa Hebrew atau bahasa Ibrani, Perjanjian Baru itu pakai bahasa Yunani atau bahasa Greka, bahasa Greek. Dalam bahasa Yunani, kata sempurna disebut dengan teleos. Teleos ini artinya banyak sekali, saudara. Dalam ayat Alkitab banyak sekali dipakai kata teleos di Perjanjian Baru, Perjanjian Lama pakai kata Hebrew. Dan saya simpulkan dari sekian banyak arti ini, saya coba simpulkan itu ada dari 2A. Itu artinya kata teleos itu dibawa sampai kepada akhirnya. Jadi tidak kerja setengah-setengah. Dimulai dan harus diakhiri utuh. Maka Tuhan bilang kan dari awal sampai akhir. Karena aku adalah Alfa dan Omega. Maka setiap pekerjaan yang Tuhan tugaskan kepada kita untuk kita kerja secara sempurna harus memulai dari awal. Bukan stop on the way, berhenti tengah jalan atau berubah visi, tapi harus mengakhirinya. Karena Tuhan juga dia mengakhiri pekerjaan yang Bapa tugaskan kepada dia untuk waktu dia datang ke dalam dunia ini. Jadi dibawa sampai kepada akhirnya atau sampai selesai, kemudian sampai finish. Kemudian 2B itu dalam bahasa Greek Yunani itu kata teleos, itu artinya sudah menjadi lengkap dan komplit, tidak kurang. Ya, itu adalah kata teleos atau kata sempurna. Kemudian 2C itu sempurna dalam integritas. Ini sudah bicara mengenai karakter, dalam integritas dan kebajikan manusia. Ada contoh-contoh seperti yang tertulis di Matius 5 sebelum ayat 48 itu di atas. Bagaimana Yesus berbicara dan dia kesimpulannya bahwa kamu harus sempurna sama seperti Bapamu yang sempurna. Ya, sebab itu ada kebajikan-kebajikan yang harus kita kerjakan. Adalah bagaimana berdoa mengampuni orang yang berbuat jahat kepada kita dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu bisa baca. 2D itu adalah bertumbuh dewasa, umur penuh atau matang, mature. Jadi bertumbuh dewasa sampai umur penuh seperti domba pada umur itu 1 tahun dan itu dia sudah untuk sempurna untuk dipergunakan sebagai persembahan di mezbah waktu dia dipersembahkan sebagai korban persembahan kepada Tuhan. Itu harus ada umur usianya yang penuh, ada batas usianya dianggap dewasa dan matang, Kata lainnya juga matang itu adalah teleos. Kemudian 2E itu berfungsi sepenuhnya sesuai dengan tujuan dan maksud penciptaan yang semula seperti dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Saya ulangi 2E itulah berfungsi sepenuhnya sesuai dengan tujuan dan maksud penciptaan yang semula. Bapak Ibu bisa bayangkan satu kata Yunani membutuhkan penjelasan begini panjang menurut tata bahasa Indonesia. Luar biasa saudara. Satu kata teleos saja ini saya mencoba membuat sehingga menyederhanakan sampai bisa dapat kesimpulan dari sekian banyak tulisan-tulisan yang memberi artian mengenai kata teleos atau kata sempurna menurut bahasa Yunani. Kita akan baca Kejadian yang pertama ayat yang ke-26. Bagaimana Tuhan menciptakan
manusia pertama tuh, dan saya katakan sempurna. Ya, makanya dia katakan sungguh amat baik. Demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saudara bayangkan. Yang menciptakan sempurna, kemudian karyanya juga sempurna, dan karya itu ada dalam kita. Maka dia katakan menurut gambar dan rupa daripada Tuhan. Kata kita jamak ini tentunya Bapa, Anak, Roh Kudus, saudara. Kata jamak ini sini. Rupa kita artinya image atau citra daripada Allah itu sendiri ada pada manusia ciptaan pertama sebelum jatuh dalam dosa. Maka ciptaan Tuhan itu adalah sempurna. Sempurna supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan juga atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ini yang disebut dengan sempurna, saudara. Haleluya, haleluya. Kita lanjut, saudara. Kita akan lihat lagi dari surat Yakobus pasal yang pertama ayat keempat ini bagaimana dengan kata sempurna ini. Ini saya ambil di sini dari berbagai terjemahan. Yang pertama adalah LAI atau Lembaga Alkitab Indonesia. Kemudian yang kedua dari ILT atau Indonesian Literal Translation. Kemudian yang ketiga dari NKJV atau New King James Version. Ya, nah kita akan mulai dengan Lembaga Alkitab Indonesia. Demikian bunyinya. Bapak Ibu sudah dapat, kita akan baca 2-3. Ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Nah tadi itu matang, ada kata matang. Jadi dewasa, matang atau sampai usia yang penuh. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi berarti kata sempurna ini sesuai dengan yang tadi kita sudah lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, cocok kita lihat. Kemudian juga dari kata teleos sendiri juga cocok, saudara, dari ayat ini. Berarti sempurna itu artinya tidak kurang, sudah matang, sudah mencapai usia penuh, kemudian dia utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Bukan salah, saudara. Ini beda di sini, saudara. Kalau salah harus perbaiki. Kalau kurang itu berarti tinggal ditambahkan. Sehingga dia jadi sempurna, jadi utuh, satu kesatuan yang utuh. Nah kita ini masih tetap berproses, masih kurang bagian-bagian yang ilahi. Tapi kita tetap akan membiarkan hidup kita, akan terus berusaha supaya terproses lewat firman dan Roh Kudus. Supaya kita semakin hari semakin dilengkapi, sehingga pada gilirannya, pada saat Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, itu seperti tertulis dalam surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Bahwa roh kita, jiwa kita, bahkan tubuh kita akan menjadi sempurna. Sempurna seperti apa? Seperti Yesus yang juga adalah gambaran Bapa kita di sorga. Sungguh satu kemuliaan yang luar biasa. Siapa saudara dan siapa saya? Orang yang najis, orang yang kotor, orang yang kesalehan kita tuh seperti kain lara atau kain itu penutup bekas menstruasi wanita itu. Itu di dalam Yesaya yang ke-64 ayat 6 itu seperti itu. Nanti Bapak Ibu baca sendiri, ya. Oke. Kemudian kita lihat dalam pembanding terjemahan yang lain dari Indonesian Literal Translation. Bunyinya seperti ini dari surat Yakobus 1 ayat yang keempat. Dari arti kata sempurna. Dan biarlah ketabahan itu menghasilkan perbuatan yang sempurna. Nah, jadi ada ketabahan terus memberi diri diproses, memang bayar harganya mahal. Supaya kamu menjadi sempurna. Ada dua kata sempurna di sini. Kalau Lembaga Alkitab tadi bilang matang dan sempurna. Kalau ini sempurna, perbuatan jadi sempurna. Kemudian kita juga menjadi sempurna dan lengkap. Tidak ada kurang apapun, lengkap, utuh dengan tidak kekurangan suatu apapun. Nah kita lihat dari New King James Version. But let patience have perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. Ya, jadi tidak ada kurang satu apapun. Lacking nothing itu tidak ada kurang apapun. Complete, lengkap. Haleluya. Dari 3 terjemahan ini kita sudah menjalani kesimpulan bahwa sempurna itu adalah bagian daripada kematangan, kedewasaan. Kemudian lengkap, tidak kurang suatu apapun, seperti yang ada pada Bapa kita, yang juga ada pada Yesus sebagai prototipenya Bapa di sorga. Haleluya. Sekarang kita lanjut lagi. Hal-hal sempurna menurut Alkitab.
Ada banyak, saya ambil 7. 7 saja. Karena saya pakai 7 angka sempurna. Ada banyak sekali yang menulis mengenai hal-hal yang harus disempurnakan dalam hidup kita sebagai seorang pengikut Yesus. Dari yang pertama, C1 itu sempurna menjadi satu sama seperti Bapa, Yesus dan Roh Kudus adalah satu, saudara. Nah, ini persoalannya, saudara. Jadi kita ya untuk menjadi sempurna, ada salah satu adalah kita harus sempurna seperti hubungan Bapa dengan Yesus dan dengan Roh Kudus. Mereka satu, tidak pernah tabrakan, tidak pernah konflik, tidak pernah bergesekan, tapi mereka tetap terus kompak, satu visi, satu kehendak, seperti itu. Dan Tuhan harapkan tentu tubuhnya, tubuh Kristus juga harus mengalami sempurna juga menjadi satu kesatuan. Tadi disebut dengan satu kesatuan tubuh Kristus. Haleluya, saudara. Nah, di sini persoalannya kita baca saja. Ya, Injil Yohanes pasal 17 ayat yang ke-22. Demikian bunyinya. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Nah, kita semua sudah terima kemuliaan dari Tuhan. Yesus naik ke surga berikan kemuliaan. Dibawa oleh Roh Kudus pada hari Pentakosta. Yang kau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Jadi kita semua gereja Tuhan bentuk apapun juga, ya, saudara, itu sudah terima kemuliaan yang sama. Sebab itu otomatis berarti kita punya katakanlah kimiawi yang sama. Kalau kita ketemu pasti bisa jadi satu, saudara. Tapi kenyataan di lapangan tidak bisa jadi satu. Saya masih mikir sampai hari ini. Kenapa tidak bisa jadi satu? Padahal kita memiliki kimiawi yang sama. Kita terima kemuliaan yang sama. Harusnya ini membuat kita bisa jadi satu. Karena di sini ayat ini berkata bahwa Tuhan Yesus telah memberikan kemuliaan kepada kita. Dan berkata, aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku. Bapa berikan kemuliaan kepada Yesus. Yesus berikan kemuliaan kepada semua gereja Tuhan atau jemaat Tuhan yang adalah tubuhnya. Tujuannya supaya dengan kemuliaan ini merupakan katakanlah energi ilahi yang bisa membuat kita menjadi satu. Sama seperti Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus adalah satu. Jadi saudara, mari kita renungkan hati bersama-sama. Kalau saya tidak bisa jadi satu, baik dengan istri saya, suami saya, dengan anak saya, atau di lingkungan saya, dengan sesama ya saudara saya, atau juga dengan ya sesama jemaat yang di mana satu persekutuan kita, perlu dipertanyakan, saudara terima kemuliaan yang mana? Haleluya. Kita lanjut lagi, saudara. Pada ayat 23. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, saudara, perhatikan. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau telah mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Haleluya. Lanjut yang kedua. Hal-hal sempurna saya catat di sini. Itu di dalam Filipi 3:15 berpikir yang sempurna. Ya, nanti Bapak Ibu baca sendiri. Kemudian C3 dipimpin kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itu ada di Kolose 1 ayat yang ke-28 ya. Ya, sudah dicatat di sini. Di pada bagian C yang keempat, iman menjadi sempurna, saudara. Ya, karena akar kata sempurna, iman menjadi sempurna. Kemudian C5 itu kasih juga menjadi sempurna. Yang tertulis di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18. Ya, haleluya. Kemudian saudara, C yang ke-6, kekudusan disempurnakan dalam takut akan Allah. Jadi selain iman sempurna, kita berpikir sempurna, kita juga dipimpin sampai sempurna seperti Kristus. Kita juga memiliki iman yang sempurna. Kita memiliki satu kesatuan roh dengan semua jemaat Tuhan atau koinonia menjadi sempurna. Kemudian dikatakan sini juga kita memiliki kasih yang sempurna. Kemudian yang keenam adalah kekudusan yang disempurnakan. Dan yang terakhir adalah roh, jiwa dan tubuh kita terpelihara sempurna. Dan ini ayat ini saya ingin kita akan membaca bersama-sama dalam surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-23. Nah, semoga saudara, ini versi Lembaga Alkitab Indonesia. Kalau kita lihat terjemahan yang lain itu tidak ada kata semoga.
Tuhan kita adalah bukan Tuhan yang semoga. Bukan Tuhan yang mudah-mudahan ya. Tapi Tuhan yang pasti-pasti. Jadi kalau terjemahan yang pasti, dan Allah damai sejahtera menguduskan kamu, artinya saudara dan saya seluruhnya. Lengkap, utuh, komplit. Dan semoga, ini kata semoga nih. Dan roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna. Sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu saudara, dari 3 unsur dari manusia, dia ada tubuh, ya dia ada jiwa, dia ada roh. Yang Tuhan sempurnakan pertama adalah roh. Roh baru. Itu sesuai dengan Yehezkiel pasal 36 ayat 25 sampai 27. Itu Tuhan ciptakan roh yang baru pada saat kita lahir baru. Ya. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Ayat 26, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi hati yang baru, hati yang sempurna itu Tuhan berikan langsung pada saat lahir baru. Prosesnya pakai ayat 25, hasil 26, baru ayat 27. Roh Tuhan akan Tuhan berikan diam di dalam batin kita. Dan Tuhan akan membuat kita hidup menurut segala ketetapan Tuhan. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturan Tuhan dan melakukannya. Jadi sudah lihat di sini Tuhan berikan roh yang baru. Proses 25. Lahir baru dia cuci bersih, kemudian dia berikan roh yang baru dan dia taruh Roh Kudus di dalamnya. Roh mengalami pembaharuan, tapi pikiran belum saudara. Pikiran harus berproses terus dari waktu ke waktu. Renewing of your mind, itu tertulis dalam surat Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Renewing of your mind. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, itu artinya berubah pikiranmu supaya jadi baru, membaharui pikiran sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi pikiran terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Roh sudah, pikiran yang terus berproses saudara. Tubuh sempurna. Nanti pada saat Yesus datang pada kali yang kedua di awan-awan seperti tertulis di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang ke-16. Itu bagaimana Tuhan datang dengan demikian bunyinya, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Ada kebangkitan orang mati, tapi dia bangkit bukan pakai tubuh yang lama, bukan pakai tubuh Adam yang pertama, tapi dia pakai tubuh Adam yang terakhir, itu Yesus. Itu tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan. Sebab itu kita percaya kepada Yesus yang bangkit, maka kita juga yang mati dalam Kristus, kita percaya juga kita akan bangkit ya bersama-sama dengan Kristus. Kemudian ayat 17, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan dalam keadaan roh, jiwa, dan tubuh yang sudah sempurna saudara. Roh lahir baru, jiwa berproses terus dari waktu ke waktu, dan kemudian tubuh kita sempurna. Pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua, semua orang kudus yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan menggunakan tubuh yang baru. Kemudian kita masih hidup juga diizinkan Tuhan, tubuh diubah, dikumpulkan menyongsong Tuhan di angkasa. Luar biasa kemuliaan yang kita akan nikmati bersama-sama dengan Yesus dalam keadaan yang sempurna. Roh sempurna, jiwa sempurna, dan tubuh sempurna. Haleluya. Berikut saudara, proses menuju kesempurnaan. Nah ini sudah prosesnya saudara ya. Nah saudara harus mau. Kapan proses itu mulai? Ya dimulai dari sekarang sesudah saudara mendengar firman Tuhan ini. Kita gak boleh diam di tempat. Keluar dari tempat kenyamananmu. Minta sama Tuhan, ini Tuhan hidup saya. Saya serahkan kepada Tuhan untuk diproses dari waktu ke waktu. Dari saat ini untuk menjadi semakin hari semakin indah. Dan pada gilirannya
akan menjadi serupa dan segambar dengan engkau. Mulai sekarang saudara, ketika firman ini, sepanjang suara ini terdengar, setiap telinga yang mendengar, hari ini izinkan hidupmu, serahkan hidupmu supaya diproses oleh Tuhan menuju kepada kesempurnaan. Ibrani 4 ayat yang ke-7. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari ini saudara. Jangan tunggu besok, jangan berlama-lama, hari ini langsung bikin komitmen yang baru dengan Tuhan. Ya, yaitu hari ini, bukan nanti. Nanti tunggu depan dulu, saya masih terlalu sibuk dengan segala macam urusan saya. Jangan saudara. Bisa saja kesempatan itu tidak datang 2 kali kepada kita. Haleluya saudara, demi kasih. Hari ini, lewat firman Tuhan ini, saya katakan, hari ini ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, ini suara firman hari ini, janganlah keraskan hatimu, berubah, serahkan hidupmu, bikin komitmen yang baru dengan Tuhan. Ini Tuhan hidupku, inilah aku Tuhan, kuserahkan hidupku kepadamu. Proses untuk semakin hari semakin indah, semakin hari semakin lengkap, semakin hari semakin dewasa, semakin hari semakin matang, dan semakin hari semakin sempurna untuk menjadi sama seperti Yesus. Haleluya. Satu tawaran luar biasa. Ini kemuliaan saudara. Ini kemuliaan. Hari ini ya, kalau jadi tukang sapu Jokowi saja sudah rasa bangga saudara. Ini jadi seperti Yesus. Kenapa saudara berat hati? Kenapa saudara berlambat-lambat? Kenapa saudara masih tawar-menawar? Kenapa saudara masih ragu-ragu dalam hatimu? Hari ini ketika kau mendengar firman ini, mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Ambil sikap kembali, berbalik untuk bisa menangkap kesempatan yang mulia ini. Engkau diproses untuk menjadi sempurna seperti Kristus. Haleluya. Bagian yang kedua, kalau tadi mulai sekarang saudara, engkau menentukan sikap, titik startnya, starting pointnya dari sekarang. Yang kedua, jangan ke orang lain. Mulai dari siapa? Diri saya sendiri. Saudara, mulai dari diri kita sendiri, yaitu perubahan dan pembaruan ya di pikiran kita sendiri. Oh, saya nanti tunggu, saya lihat nanti istri saya berubah juga. Nanti saya lihat suami saya berubah dulu. Atau saya lihat nanti teman saya seiman atau teman sepelayanan berubah dulu. Tidak perlu sudah lihat orang lain. Itu orang lain tidak jadi standar ukuran buat kita. Yesus yang jadi standar buat kita, percaya bilang amin. Jangan orang lain jadi alasan untuk kita. Kalau kita mau dirubah, kalau kita mau disempurnakan hari ini, katakan Tuhan, dari saya sendiri yang mau berubah. Saya percaya kalau saudara berubah, istrimu pasti berubah. Kalau suami berubah, istri berubah. Istri berubah, suami berubah. Orang tua berubah, anak-anak pasti berubah. Kalau gembala berubah, jemaat pasti berubah. Kalau semua kita berubah, maka kota dan masyarakat kita bisa akan berubah. Percaya bilang amin. Semua akan berubah. Dari kita perubahan itu. Karena Tuhan yang memproses kita seperti itu. Supaya kita membawa satu suasana, satu atmosfer perubahan yang luar biasa. Jika orang melihat Kristus ada dalam hidup kita. Mulai dari apa? Pembaruan pikiran. Haleluya, pikiran. Pikiran yang berubah dulu saudara. Karena metanoia itu perubahan pikiran dulu. Orang bertobat mulai dari pikiran yang berubah. Saya mau berubah. Hidup saya berbalik 180 derajat. Yang tadinya dalam gelap, sekarang dalam terang. Yang jahat jadi baik, yang najis jadi kudus, yang cemar jadi berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Sebab itu saudara, di sini ada tertulis Roma 12:2 kita sudah baca. Tapi sekarang kita akan baca dalam surat 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-3 sampai 6. Memang kami masih hidup di dunia. Semua masih hidup di dunia. Jadi mana mungkin sempurna, bisa. Firman tidak pernah gagal. Ya, firman bukan asbun. Tapi firman itu berkuasa, itu perkataan Tuhan sendiri yang berkuasa. Tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Betul? Ayat yang keempat.
Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Apa itu benteng-benteng itu, saudara? Ini penghambat-penghambat ya yang kita miliki jasa kita lahir dari tradisi, dari kehidupan sosial kemasyarakatan yang menghambat sehingga pikiran kita tidak bisa berubah. Ini penghalang terbesar. Israel tidak bisa berhasil mengenal Tuhan, tidak bisa memahami Tuhan dan mengalami Tuhan secara utuh karena pikiran mereka masih tetap ingat Mesir. Dia lepaskan pikiran Mesir supaya dibaharui oleh Tuhan, bahwa dia akan bersabar hasil sampai tujuan masuk tanah perjanjian Kanaan. Ayat yang selanjutnya yang kelima, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kalau saudara mau perubahan pikiran terjadi, ini salah satu strategi yang Paulus katakan kepada orang-orang di Korintus. Ambil tawan pikiranmu, taklukkan kepada Kristus. Ayat selanjutnya yang ke-6. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Haleluya. Bilang amin. Pikiran disempurnakan dulu, saudara. Ketaatan itu menyempurnakan pikiran kita. Memang ketaatan itu bayar harga, saudara. Kalau janji enak semua, saudara. Ya, kamu kepala bukan ekor. Ya, kebahagiaanmu akan seperti air sungai yang tidak pernah berhenti. Kemudian damai sejahteramu itu seperti air laut yang tidak pernah berhenti gelombang, seperti itu, saudara. Dan Tuhan katakan bahwa kamu hidup dalam hidup segala kelimpahan, itu janji. Tapi ketaatan itu butuh bayar harga. Sehingga ini merupakan ya hal yang memproses kita untuk jadi sempurna, sebab itu patahkan tawan pikiran kita dan ditaklukkan kepada Kristus. Haleluya. Ya, sehingga pada Filipi 2 ayat yang kelima katakan, hendaklah hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Harus ganti pikiran lama kita, pikiran manusiawi kita, pikiran dari tradisi lama, pikiran dari kehidupan sosial kemasyarakatan yang lama harus dibaharui. Renewing of your mind. Disitulah keberhasilan kita ada dalam Kristus. Saya teringat satu buku yang sangat terkenal sekali memberkati saya, ditulis oleh seorang hamba Tuhan namanya Casey Treat, dengan judul bukunya Renewing the Mind, the Arena for Success. Kalau sudah dapat buku ini, sudah luar biasa bagaimana cara membaharui pikiran itu adalah arena menuju kepada kesuksesan. Dia punya pengalaman sebagai hamba Tuhan. Dia sering gagal karena medan pertempuran yang paling sangat sengit itu adalah pikiran manusia. Jadi berubah mulai hari ini. Berubah dari diri sendiri, jangan tunggu orang lain berubah. Perubahan terjadi, dirimu sendiri hari ini yang berubah. Gak usah lihat orang lain tidak berubah, itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi saudara hari ini berkata kepada Tuhan, saya mau berubah Tuhan. Inilah aku, kuserahkan hidupku padamu. Ambil Tuhan, proses Tuhan. Jangan melihat teriakan saya, jangan melihat semua Tuhan, keberatan saya. Ambil proses terus. Dan saya percaya ada kemuliaan yang menanti saya sesudah pemrosesan ini terjadi. Kemudian yang berikut, yang ketiga, itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Kita berubah dari hal-hal yang kecil. Haleluya. Hal yang kecil, saudara. Apa sih yang kecil? Mari kita lihat dari keterangan Alkitab. Kita ambil dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat 10 sampai 13. Kita akan baca. Ini bagi sorga ya, menurut ukuran sorga, standar sorga, bahwa ini hal kecil. Untuk jadi sempurna, saudara bisa berubah di sini dulu. Kalau saudara nggak bisa mengalahkan, ya menawan ini semua, berubah dengan ini, makanya saudara tidak akan berhasil untuk hal-hal yang lain lebih besar daripada yang ini. Karena sorga memberikan ukuran standarnya bahwa ini kecil. Sebab itu dalam Injil Lukas 16 ayat yang ke-10 berbunyi begini. Barang siapa setia dalam perkara kecil atau hal-hal kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Nah, jadi startnya mesti dari kecil, baru yang besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Lanjut ayat 11. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon, yang tidak jujur, jadi mamon itu bicara mengenai
uang, harta benda, kekayaan duniawi. Makanya dia pakai lambang itu adalah Mammon. Dan Mammon ini itu berasal dari kata bahasa Aram yang namanya Mamona. Ini Mammon. Saya catat di sini, kata Mammon punya arti merendahkan, mencari keuntungan secara tidak benar, keserakahan, sesuatu yang materi seperti uang, harta benda, kekayaan duniawi yang menguasai seseorang dibandingkan dengan pelayanan atau melayani Tuhan. Nah, itu adalah kata Mammon punya arti seperti itu. Jadi kalau kamu tidak setia dalam hal Mammon, dalam uang ya, yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Harta yang sesungguhnya itu kalau terjemahan versi yang lain disebut dengan kebenaran. Kebenaran itu adalah harta yang sesungguhnya. Itu harta termahal seperti mutiara. Ya, seperti permata itu disebut dengan kebenaran. Jadi kalau kita nggak jujur dalam persoalan kecil uang, maka Tuhan tidak bisa akan percayakan hal yang besar, itu hal-hal yang ilahi, hal-hal kerajaan sorga. Ayat 12. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Saya merenungkan ini Tuhan. Apa sih harta orang lain? Jadi ada harta orang lain yang dititip kepada kita. Kalau kita tidak setia, maka Tuhan juga akan membuat adanya hukum tabur tuai akan berlaku. Jadi kita juga akhirnya, ya, yang harusnya kita menjadi milik kita, itu bisa diselewengkan orang lain. Jadi orang juga tidak akan menyerahkan harta kita, hak kita kepada kita. Karena kita tidak setia kepada hal-hal ya yang harusnya orang lain punya. Saya renungkan dan Tuhan kasih pencerahan. Ini persoalan adalah persepuluhan, saudara. Persepuluhan, saudara. Memang berat saya mau ngomong. Jangan pikir mungkin lagi lockdown begini. Pelayanan imam terajih butuh uang. Memang pelayanan harus butuh uang, saudara. Tapi mari kita kembali kepada firman Tuhan ini. Saya tidak mengada-ada. Tapi dikatakan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain. Harta orang lain itu artinya ada orang lain yang joint venture dengan kita. Untuk kita kelola. Ya. Jadi kalau persepuluhan itu artinya kita joint venture kerjasama dengan Tuhan. Nah nanti keuntungannya kan bagi hasil. Jadi Tuhan bilang sudah bagi hasil, saya cuma satu bagian dari 10 atau 10%. Kamu yang 90. Nah tapi kadang-kadang kita yang joint venture kita, itu kita ambil haknya. Ini di sini saudara lihat. Harusnya kita serahkan kembali kepada Tuhan, tapi kita sudah ambil, kita pakai dan kita tidak kembalikan kepada dia yang pemilik yang sesungguhnya. Ketika bagi hasil saudara. Dia dapat kalau kita untung 100 juta maka hak dia 10 juta kita 90 saudara. Tapi 10 juga kita sikat saudara. Makanya di Alkitab katakan di dalam kitab Maliahi 3 ayat yang ke-9 tuh Tuhan bilang kita perampok. Pencuri itu harta orang yang dititipkan kepada kita untuk kita akan bagi bersama-sama saudara. Ketika hasilnya ya untuk sudah selesai usaha kita akan langsung memperhitungkan dan dikembalikan seperti hak masing-masing orang. Itu adalah dari kitab Maliahi 3 ayat yang 8, 9 dan 10 nanti saudara baca sendiri. Saya lanjut. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain yang sekarang ada pada kita. Karena kita dengan Tuhan tuh joint venture loh, kerjasama loh. Kalau Tuhan tidak berikan kekuatan nafas hidup, kalau Tuhan tidak berikan hikmat kesempatan buat kita juga gak bisa apa-apa saudara. Jadi bagian Tuhan gak minta banyak, Tuhan gak minta 50-50. Tuhan minta cuma satu bagian dari 10. Kita 9. Padahal kalau kita mau hitung-hitung, semua kita tuh milik Tuhan. Bahkan hidupmu juga milik Tuhan. Percaya bilang amin. Semua yang ada pada kita tuh milik Tuhan. Tapi Tuhan mau sudah 10. Karena ini bukan Tuhan kekurangan uang. Ya, maaf ya, Tuhan tidak pernah kekurangan uang. Tapi di sini Tuhan mengajar kita untuk mulai taat, setia dalam hal yang kecil. Uang bagi saudara itu kecil. Kenapa kecil? Ayub 41 ayat 2 bilang, segala di bawah kolong langit itu milik Tuhan. Semua yang ada di kolong langit ini adalah milik Tuhan. Hagai 2 ayat 9 bilang, emas, perak, ya, dan segala itu adalah kepunyaanku. Tuhan bilang. Cuma Tuhan titip kepada kita, Tuhan supaya berikan 90%, you ngelola. 10 ayo berikan. Kan Tuhan mau melatih kita untuk kita belajar setia. Haleluya, saudara. Bisa bilang amin? Haleluya. Sudah jangan tersinggung ya, kalau tersinggung ya bertobat.
Ayub 41 ayat 2 bilang, siapakah yang menghadapi aku? Yang ku biarkan tetap selamat. Sudah baca bagian B ini. Apa yang ada di seluruh kolong langit, sampai di bawah kolong tempat tidurmu juga, adalah kepunyaan Tuhan, kepunyaan Tuku. Bilang percaya, bilang amin. Sebab itu 90 itu punya Tuhan. Cuma Tuhan ya berikan engkau untuk bisa mengelola, mengusahakannya. Tapi yang pasti 10 itu belajar taat, kembalikan. Kembalikan. Haleluya. Kembalikan saudara. Ya, jangan akhirnya di mata Tuhan kita adalah penipu. Kalau terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Atau pencuri. Dan di dalam terjemahan yang lain adalah perampok saudara. Ya, oke kita lanjut. Jangan lama-lama di sini. Saudara lebih terdesak dan tersinggung lagi. Haleluya saudara. Mari. Lanjut saudara. Nah, saya akan ambil contoh di sini. Ada 2 contoh. Dua-dua orang kaya. Kita akan angkat Matius 19 ayat 16 sampai 26. Tapi kita nggak baca semua. Tapi saudara mungkin sudah tahu ini pasti. Perikop ini. Jadi dengan judul di atas perikop sesuai versi Matius. Orang muda yang kaya. Ya, kalau di Markus 10 ayat 17-27 dia tulis orang kaya sukar masuk kerajaan sorga. Bukan saya yang tulis, Lembaga Alkitab memberikan judul. Saya tidak mengada-ada, tapi hari ini contoh memang yang pas untuk kita mulai belajar setia dalam hal kecil. Kemudian juga Injil Sinoptis yang lain, Lukas 18 ayat 18 sampai 27. Dari pembacaan kita ini, kita bisa baca Matius 19 ayat 16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup kekal? Perlu garis bawahi kata hidup kekal. Karena ini finish dari perlombaan kita untuk memperoleh hidup yang kekal. Dia tanya langsung akhir. Nah, kalau saudara baca versi ini, dia adalah orang muda. Kemudian dia kaya. Kalau dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-18 bilang dia adalah pemimpin. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus. Katanya, Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? 3 Injil Sinoptis sama-sama menulis. Jadi berarti status orang ini pertama dia muda, dia kaya, dan dia pemimpin. Luar biasa saudara. Dia orang Yahudi kalau dia pemimpin tuh gak gampang loh. Dia jadi pemimpin tuh dia statusnya dia pasti sangat jenius. Karena orang Yahudi sudah jenius, di atas jenius nih, super jenius saudara. Dia muda, dia kaya, dia pemimpin. Ini jarang terjadi orang-orang pada umumnya. Ya orang kaya rata-rata usia tuh 5-60 tahun, oke. Tapi ini muda, kaya. Bukan kaya monyet saudara, kaya betul ini. Kalau Alkitab tulis kaya saudara. Ya, dia datang kepada Yesus, dia berlari. Karena dia tidak ngundang Yesus ke rumahnya. Tapi dia lihat Yesus berjalan dan iring-iringan banyak orang. Dia lari ke sana, dia tersungkur. Kemudian katakan, Guru yang baik apa yang harus kau perbuat. Supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal. Terus kemudian Tuhan berkata, ya sudah kamu lakukan hukum Musa? Dia bilang apa sih hukum Musa? Terus Tuhan katakan, ya jangan membunuh. Kemudian jangan apa lagi? Berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah ibumu. Nah dia bilang, oh itu sudah. Aku sudah lakukan dari sejak aku masih kecil. Dari sejak aku muda, dari sejak dia kecil. Tahu orang, aku sudah lakukan hukum ini. Terus Tuhan bilang apa? Ayat lanjut 22. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Terus perhatikan saudara. Masih tinggal satu hal lagi yang harus engkau lakukan. Dia belum lakukan berarti saudara. Ya, karena dia mau masuk surga kan mesti sempurna perbuatannya. Injil Matius pasal yang ke-19. Coba angkat ayat yang ke-18. Kata orang itu kepada Tuhan Yesus, perintah yang mana kata Yesus? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. 19. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lanjut. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti dari sejak aku kecil. Tadi yang ya versi Lukas. Apalagi yang masih kurang? Nah dia tanya masih kurang. Bukan salah saudara, masih kurang. Jadi belum lengkap, belum utuh, belum sepenuhnya. Ayat 21 saudara perhatikan sini. Kata Yesus kepadanya,
Jikalau engkau hendak sempurna, nah garis kata sempurna saudara. Kan sempurna, mau jadi sempurna berarti semua tidak boleh bagian yang kurang. Harus utuh, harus komplit. Kan sudah kita setuju dari 3 versi. Ya, dia katakan apa? Tuhan Yesus katakan pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. 2 hal yang belum dia buat. Dan ini sangat prinsip. Sangat prinsip 2 hal ini adalah pelayanan kepada orang miskin. Itu disebut dengan pelayanan diakonia. Dan kemudian dia ikut Yesus untuk melayani. Itu adalah menyampaikan kabar baik. Atau pelayanan marturia. Haleluya saudara. Banyak orang hanya sampai tingkat pelayanan koinonia bersama-sama satu tubuh Kristus. Beribadah bersama-sama, kumpul bersama-sama. Tapi 2 hal yang sangat prinsip saudara perhatikan. Karena ini merupakan trilogi gereja. Satu adalah tubuh Kristus sendiri atau koinonia. Yang kedua adalah diakonia, pelayanan orang-orang miskin. Yang ketiga adalah pelayanan kesaksian atau pelayanan penginjilan disebut dengan marturia. Kalau mati jadi martir. Ini yang Tuhan bilang belum. Sebab itu hari ini firman datang kepada kita semua. Kalau engkau hendak sempurna. 2 bagian ini sudahkah engkau lakukan? Melayani orang miskin. Ini bagian yang tidak terpisahkan dari tugas tanggung jawab. Baik kita gereja secara pribadi maupun gereja secara komunitas. Haleluya. Ya. Tapi Tuhan bilang jual semua. Tuhan ini keterlaluan yang benar aja dong Tuhan. Ya 10% aja masih mikir-mikir apalagi semua saudara. Semua. Kenapa Tuhan suruh dia jual semua saudara? Ada alasannya. Karena hatinya terikat pada hartanya. Sehingga tidak ada tempat buat Tuhan. Tuhan bukan satu-satunya. Tuhan dan juru selamatnya. Salah satu. Dan salah satu adalah harta. Demikian Amsal 10 ayat 15 katakan. Bahwa kota yang kuat bagi orang kaya adalah hartanya. Haleluya. Saya lanjut saudara. Pada pembacaan berikut Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-22. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu pergilah ia dengan sedih. Sebab banyak hartanya. Tuhan tahu keterikatan orang ini pada hartanya. Sebab itu dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 21 katakan. Di mana hartamu berada? Di situ hatimu berada. Firman Tuhan katakan dalam Mazmur pasal yang ke-60 ayat 11b katakan. Ya kalau harta kita bertambah, jangan hati kita terikat di sana saudara. Jadi ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, dia pergi meninggalkan Yesus. Sebab banyak hartanya. Jadi hartanya menghalangi dia untuk memperoleh hidup kekal. Saudara, hari ini di manakah engkau mendengar suara kebenaran ini? Biar hartamu itu jangan menghalangi engkau untuk memperoleh hidup kekal. Kalau engkau pergi, engkau tidak akan membawa harta itu. Engkau pasti akan tinggalkan semuanya. Haleluya saudara. Seperti Ayub katakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Aku akan kembali juga telanjang. Saudara pakai satu pasang baju, itu gak sampai bawa ke sorga saudara. Cuma ada dalam kubur. Semua apa yang saudara bawa itu cuma sampai ke kubur saja, tidak sampai ke sorga. Haleluya. Kemudian saudara, ayat yang ke-23 dikatakan, Tuhan Yesus katakan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu sesungguhnya sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Saya bilang sesungguhnya mudah sekali orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Kalau dia tidak terikat hatinya kepada harta dan uangnya. Percaya bilang amin. Kalau Tuhan bilang orang kaya sukar masuk dalam kerajaan sorga, itu seperti onta lewat lubang jarum. Lubang jarum itu adalah pintu kecil yang dibuat pada pintu gerbang. Kalau saudara punya pintu gudang, itu pintu gerbang besar, tapi ada pintu kecil untuk orang lewat. Nah makanya kalau kota sudah sore ditutup supaya jangan ada musuh yang masuk menyerang kota, pintu kota, maka kalau ada musafir atau pengembara datang, maka mereka masukkan lewat pintu kecil itu disebut dengan lubang jarum. Itu pintu kecil, makanya untanya harus dia mesti duduk, baru dia mesti masuk pelan-pelan dia geser-geser sini badannya dan masuk. Itu artinya betul-betul engkau harus direndahkan di situ. Ya.
Demikian pengertian. Wah, saudara, haleluya saudara. Mari kita hayati hari ini. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Jadi orang kaya sebenarnya mudah masuk kerajaan Allah. Tuhan tidak bermusuhan dengan orang kaya. Dia sebagai Bapa kita, dia menghendaki kita hidup dalam segala kelimpahan. Seperti Yohanes 10:10 katakan, pencuri itu datang membunuh, mencuri dan membinasakan. Tapi aku Yesus datang supaya domba-dombaku hidup dalam segala kelimpahan. Tuhan mau kita hidup dalam segala kelimpahan, tapi jangan sampai kelimpahan itu mengikat kita. Hati kita terikat dengan kelimpahan itu dan membuat kita terhalangi untuk bisa masuk kepada hidup yang kekal, diobat sempurna seperti Kristus. Demi kasih saya sampaikan seperti ini saudara. Bukan sukar, mudah sebenarnya masuk. Cuma yang membuat dia sukar, dia terikat hati kepada kekayaannya. Makanya di ayat Matius 6 ayat 21 saudara sudah tahu pasti. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Sebab itu saya kasih tipsnya. Supaya hati kita ada di sorga. Harta itu pindahkan ke sorga. Transfer ke sorga saja saudara. Kalau transfer hartamu ke sorga, maka hatimu ada di sorga di sana. Kalau kau simpan di bumi, ngengat dan karat bisa akan memakannya. Bisa akan dicuri oleh orang. Tapi kalau hartamu engkau transfer ke sorga, engkau alihkan ke sorga, maka hatimu akan tetap terikat di sorga. Dan hidup kekal itu bisa menjadi bagianmu sekarang sampai selama-lamanya. Dan memungkinkan engkau untuk bisa jadi sempurna. Haleluya. Mari saya angkat contoh yang kedua. Juga satu orang kaya yang sangat dibenci di zaman itu. Dia sangat lonely karena dia tidak punya pertemanan. Dia disingkirkan dari kehidupan sosial kemasyarakatan. Itu namanya Sakeus. Yang tertulis dalam Injil Lukas 19 ayat 1-10. Sakeus ini orangnya pendek, kate, saudara. Agak gendut, kate. Tapi dia punya kerinduan. Dia sudah dengar, dia tidak punya teman. Karena dia pemungut cukai. Ya, orang pajak. Karena dia selalu menagih pajak, itu menyakiti hati bangsanya. Karena tidak sesuai dengan order atau perintah. Dia tambah-tambah, dia menambah. Yang tambahnya masuk ke dia, saudara. Maka dia kaya raya, saudara. Dalam kitab mencatat dalam Injil Lukas 19 ayat 2. Bahwa Sakeus ini dia pemungut cukai dan dia kaya. Nah, di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan dia seorang yang kaya. Tadi orang muda kaya. Sakeus kaya, dibenci semua orang di zamannya. Ya, karena dia suka menyusahkan orang, dia memeras, karena dia menagih tidak sesuai dengan perintah. Dia tambah-tambah, saudara. Ini yang saudara dia alami. Sehingga dia kehilangan teman. Orang itu tidak bisa jadi pertemanan karena dia dianggap orang berdosa. Tapi suatu saat dia dengar siapakah Yesus. Dan kemudian ya dia mencari tahu. Seperti apakah orang ini yang namanya Yesus. Tidak mungkin dia undang Yesus ke rumah. Dia berpikir gak mungkin. Karena Sakeus itu orang yang sangat dibenci dan dihindari semua orang. Sebab itu dia miskin relasi. Bahaya kalau orang miskin relasi, saudara. Biar Sakeus kaya pun, itu hanya dia tidak berdaya loh. Dia sangat lonely, dia menderita loh. Tapi ada orang kok nikmati miskin relasi, itu saya gak mengerti juga. Ada orang yang tidak punya relasi, tidak punya pertemanan, tapi dia nikmatin. Wah, ini perlu doa khusus lagi untuk melepaskan hal yang beginian, saudara. Tapi Sakeus, dia sudah rasa menderita karena dia miskin relasi. Semua orang menghindar dari dia. Tidak pernah orang kunjungi ke rumahnya dia. Kecuali orang-orang fasik, orang-orang kafir. Tapi kalau orang Israel atau Yahudi, pasti tidak akan mungkin mengunjungi tempatnya Sakeus. Tapi dia dengar ada Yesus. Dia punya antusiasme, kerinduan untuk bisa ketemu dengan Yesus. Karena dia pendek, dia naik pohon ara. Ya, kemudian Yesus dengan iring-iringan banyak sekali orang. Waktu Yesus masuk ke kota Yeriko dan melintasi tepat, Sakeus sudah tahu pasti Yesus akan lewat di sini. Dia naik di pohon ara dan Tuhan melihat dia. Dia lihat Tuhan, Tuhan lihat sama dia. Terus Tuhan bilang apa? Turun Sakeus, Sakeus turun. Hari ini aku akan tinggal, menumpang tuh tinggal loh di rumahmu. Murid-murid semua orang lihat, ini nabi. Nggak tahu siapakah Sakeus. Itu Sakeus kan orang berdosa. Haleluya saudara. Masa nih guru nggak tahu
Murid-murid mulai merasa satu dengan yang lain mulai bisik-bisik. Masa Yesus nggak tahu sih siapa Sakeus? Semua orang kota Yeriko tahu siapa Sakeus. Orang yang sangat dibenci, orang yang sangat dikutuki. Karena selalu memeras orang pada zaman itu, saudara. Tapi Tuhan gak peduli. Tuhan masuk saja di sana, Tuhan sudah dengar. Tuhan bilang karena keselamatan juga menjadi bagian daripada Sakeus. Karena Sakeus juga keturunan Abraham. Yang berhak menerima keselamatan. Dan Tuhan bilang hari ini keselamatan ada dalam rumah ini. Karena aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Haleluya. Tapi ada persoalan yang luar biasa. Tuhan gak ngomong apa-apa dengan Sakeus. Waktu Sakeus dengan sukacita luar biasa tidak disangka bahwa Yesus datang mengunjungi tempatnya dia. Dan semua orang pasti di luar rumah dia. Karena gak mau masuk. Anggap orang najis, orang kafir. Yesus masuk duduk di situ. Sakeus dengan spontan. Dia berdiri, dia katakan apa saudara? Dalam Lukas 19 ayat yang ke-8. Tapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Seorang garis bawahi orang miskin, saudara. Orang miskin ini kan pelayan diakonia, ini fokus orang miskin. Trilogi pelayanan gereja tuh satu adalah pelayanan orang miskin. Yang sejajar dengan pelayanan koinonia atau berjemaah. Yang sejajar dengan pelayanan penginjilan atau marturia, saudara. Dan dikatakan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Haleluya. Tanpa disuruh. Inilah orang kaya yang dibenci. Dan dihindari semua orang. Tapi dia berhasil ketika dia ketemu dengan Yesus. Satu orang kaya, tokoh, dihormati. Ya, mudah. Dia gagal, dia pemimpin lagi, dia gagal waktu ketemu dengan Yesus. Terikat sama-sama di harta. Sakeus gak peduli waktu dia masih belum mengenal Yesus. Satu motivasinya dia, yang penting aku kaya. Orang mau ngomong apa terserah. Aku menggalakkan segala cara terserah. Yang penting aku kaya. Dan dia berhasil kaya. Tapi sudah lihat, waktu ketemu Yesus, dia berhasil. Dia melepaskan keterikatannya. Dia mengikat diri kepada Yesus. Itu harta yang terindah, yang mahal. Tapi orang kaya ini gagal, saudara. Saudara, pilihan ada tangan saudara. Saudara mau ikut teladan Sakeus? Atau saudara mau ikut orang muda tadi, pemimpin yang kaya? Haleluya. Di sini akhirnya sudah bisa lihat. Sakeus, dia berdamai dengan Tuhan. Dia serahkan kepada orang miskin setengah hartanya. Tapi dia berdamai juga dengan sesama. Kalau dulu disakiti mereka, maka saudara orang Yahudi jangan dijanji saudara. Waktu Sakeus bikin statement itu semua orang dengar di luar rumahnya. Besok pagi pasti sebelum matahari terbit, semua sudah antri di depan rumah Sakeus. Membawa tagihan-tagihan yang pernah ya mereka miliki. Ini Sakeus, dulu kamu tagih sama saya ya 1 juta, kembalikan 4 juta. Ya, padahal mungkin cuma 200.000, Sakeus tambah atau 500.000, jadi 1 juta. 500 buat Sakeus, 500 dia masukin kepada pemerintah. Dia kembali 4 juta, saudara. Jadi akhirnya di sini semua orang suka cita. Semua kebencian kepada Sakeus otomatis sirna semua. Karena Sakeus mengambil sikap berdamai dengan semua orang yang pernah disakiti. Bukan cuma dengan Tuhan dia berdamai, tapi dengan orang yang disakiti juga dia berdamai. Keberhasilan Sakeus, orang yang benci, dia berhasil ketika ketemu Yesus. Dia menjadi sempurna dalam hal yang kecil. Haleluya. Puji Tuhan. Akhirnya saudara, ya sebelum kita mengakhiri pembicaraan firman ini, mari saudara, ada peringatan dan nasihat. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 dan 2 saudara. Kejahatan menjelang akhir zaman. Pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar dan jahat. Orang akan mencintai dirinya sendiri dan akan menjadi hamba uang. Biarlah saudara jangan bagian yang ini. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ada 18 kefasikan. Tapi semua induknya dari 2 hal ini. Manusia akan mencintai diri sendiri dan jadi hamba uang.
maka engkau akan tidak bisa sempurna untuk bisa memperoleh hidup yang kekal. Demi kasih saya sampaikan ini hari ini. Mari saudara jangan terjerat di sini, lepaskan semua itu. Seperti doa Paulus dan pesan Paulus kepada jemaat di Korintus yang kita baca ya pada 2 Korintus pasal 13 ayat ke-9. Biar pesan ini juga, doa ini juga menjadi bagian kita juga. Sebab kami bersuka cita apabila kami lemah dan kamu kuat. Dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Demikian juga doaku kepada Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda sedang menyaksikan siaran online live streaming ini. Doaku biar engkau tetap kuat dalam masa-masa new normal life ini yang belum menentu, saudara. Karena yang aman kecuali sudah dapat vaksin antivirusnya. Tapi sebelum dapat vaksin antivirus, situasi tidak akan pernah aman, saudara. Haleluya, saudara. Sebab itu hari ini saudara lihat, doaku dalam situasi yang sulit seperti ini, supaya engkau bisa menjadi sempurna. Haleluya, dalam perkataan, pikiran dan perbuatan. Dan yang terakhir, 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat ke-11. Akhirnya saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, menyambutnya, menaruh dalam hatinya, dan melakukannya. Haleluya. I want to be like you. Take me to the perfect place. In each thing you bring me through, I want to glorify you. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai